إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين، jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu berusaha menjauhi larangan-larangannya. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan dunia ini, menjadi orang yang terhormat maupun menjadi orang yang disegani adalah merupakan keinginan banyak orang. Dan yang seperti ini biasanya sangat identik dengan kekuasaan atau penguasa. Mungkin karena faktor inilah sehingga banyak orang kemudian berlomba-lomba dan melakukan berbagai macam cara untuk bisa meraih kekuasaan ataupun jabatan, tanpa peduli dengan banyaknya pengorbanan materi yang harus dikeluarkan. Bahkan ada yang nekat melanggar norma-norma agama dengan melakukan berbagai macam ritual-ritual tertentu di kuburan misalnya, atau di tempat-tempat yang dianggap keramat. Nah, bahkan ada pula yang terjebak dalam berbagai macam perbuatan bid'ah ataupun syirik. Apa tujuannya? Demi untuk meraih kursi dan jabatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah orang-orang semacam ini mereka tidak khawatir akan beban berat yang akan mereka pikul di dunia ini, dan lebih berat lagi di akhirat ketika ia berhadapan untuk bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti? Di samping itu, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang menginginkan jabatan atau orang-orang yang meminta jabatan, sesungguhnya ini adalah merupakan perbuatan yang hakikatnya dilarang di dalam syariat agama Islam ini. Iya, meminta suatu jabatan ini perkara yang diharamkan dalam Islam. Lalu bagaimana jika ada orang yang
berusaha meraih jabatan tetapi dengan cara-cara sampai harus melanggar norma-norma agama. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan khutbah kali ini berkaitan dengan permasalahan ini, apalagi di masa-masa sekarang ini, ya, banyak orang berlomba-lomba meraih jabatan, menginginkan jabatan dan kekuasaan. Maka kami ingin menyampaikan nasihat buat kita semua, bahwa sungguhnya syariat agama kita melarang yang demikian itu. Dalil yang menunjukkan hal itu, ma'asyiral muslimin, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qasas pada ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah negeri akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah taala mengabarkan bahwa negeri akhirat dan juga balasan serta kenikmatan yang kekal yang ada di dalamnya hanyalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, yang mereka tidak menginginkan kedudukan yang tinggi di tengah orang lain dan tidak menginginkan pengagungan dari mereka, tidak melakukan kezaliman dan juga tidak berbuat kerusakan. Maka orang-orang yang beriman yang seperti inilah yang kelak akan mendapatkan keutamaan yang berupa kenikmatan di negeri akhirat, di surga nanti. Sedangkan orang-orang yang menyombongkan diri, orang yang mengharapkan pengagungan, kemuliaan dari orang lain untuk dirinya, ingin dihormati semua orang dengan kekuasaan maupun jabatannya, mereka sekali-kali tidak akan memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Termasuk yang seperti ini adalah ma'asyiral muslimin, orang-orang yang mencari kemuliaan dan ketinggian melalui jabatan-jabatan yang tinggi, kedudukan-kedudukan yang mulia dan pengagungan dari masyarakat. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang semacam ini. Nah, maka kemudian ma'asyiral muslimin, dalil-dalil dari hadis lebih banyak lagi dalam masalah ini. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Samurah mengatakan, Rasulullah SAW pernah berkata kepada saya, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'al al-imarah, janganlah kamu, wahai Abdullah bin Samurah, janganlah kamu meminta kepemimpinan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Karena sesungguhnya apabila kamu meminta jabatan, ya kamu meminta suatu kepemimpinan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan jabatan itu, yaitu sepenuhnya untukmu, tetapi Allah tidak akan menolongmu. Nah, wa in utitaha min ghairi mas'alatin, tetapi apabila kamu diberi jabatan tanpa harus memintanya, wa inta 'alaiha, niscaya kamu ditolong oleh Allah taala untuk melaksanakan yang demikian itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, kata Rasulullah SAW, jangan kamu minta jabatan atau kepemimpinan. Kalau kamu diberi kepemimpinan dengan sebab kamu yang memintanya, maka urusan kepemimpinan itu akan diberikan kepadamu, tapi Allah tidak akan menolongmu. Tapi sebaliknya, kalau kamu diberi kepemimpinan tanpa kamu harus berusaha payah memintanya, tapi kamu tiba-tiba diberi amanah untuk itu, maka kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita larangan dari meminta jabatan dan apa saja yang berkaitan dengan kekuasaan, apakah itu menjadi pemimpin suatu negeri atau pemimpin suatu daerah, apakah itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan apapun namanya. Demikian pula yang semakna dengan ini, menjadi pejabat, menjadi pegawai, hakim dan sejenisnya.
Ini semua dilarang dalam agama kita. Bahkan seseorang yang minta jabatan, kemudian dia benar-benar diangkat menjadi jabatan karena dia memintanya, maka orang yang seperti ini dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan urusan ini akan dibebankan kepadanya sendiri, dan dia akan mengalami berbagai kesulitan atau keberatan di dalam mengurusi jabatan atau kekuasaannya tersebut. Sebagaimana kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah setelah membawakan hadis ini dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, kata beliau, siapa saja yang mencari kekuasaan dengan begitu tamaknya, yaitu dia mencarinya, maka dia tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyatakan, siapa saja yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka dia tidak akan diberi kemudahan di dalam menjalankan kepemimpinannya tersebut. Permintaan untuk menjadi pemimpin dengan penuh ketamakan yang seperti ini tidak perlu dipenuhi. Namun perlu diketahui bahwa setiap kepemimpinan tentu saja akan mengalami berbagai kesulitan. Karena itu dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga sulit sekali menjalankan kepemimpinannya tersebut. Bahkan para ulama yang lainnya ada yang mengatakan bahwa meminta kepemimpinan di sini tidak dibolehkan, lebih-lebih lagi ketika seorang tidak punya kredibilitas di dalam memimpin tersebut, tidak punya kemampuan, tidak punya sama sekali keahlian dalam perkara tersebut. Bahkan termasuk pula dalam hal ini tidak dibolehkan jika dia masuk dalam kekuasaan justru menjerumuskan dia ke dalam perkara-perkara larangan agama. Namun siapa saja yang berusaha untuk tawadhu, rendah hati, meskipun dia punya kepemimpinan, maka Allah pun akan meninggikan derajatnya. Ma'asyiral muslimin, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sebaliknya, orang yang mendapatkan jabatan atau kepemimpinan tetapi tanpa harus bersusah payah memintanya, maka dia akan ditolong oleh Allah Ta'ala, diberikan kemudahan dalam menjalankan urusan dan tanggung jawabnya yang berat tersebut. Ma'asyiral muslimin, bentuk pertolongan Allah kepadanya itu bermacam-macam. Bisa jadi beban yang berat akan terasa ringan baginya, hal yang sulit akan menjadi mudah baginya, kesempitan akan menjadi kelapangan dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, maka hadis yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita bolehnya bagi seseorang misalnya menerima jabatan yang diamanahkan kepadanya, padahal dia tidak memintanya, dia tidak menginginkan dan tidak memintanya, terutama bila yang menyuruh dia adalah seorang pemimpin suatu negeri atau para ulama yang termasuk dalam ahlul hali wal aqdi dan sebagainya. Intinya ma'asyiral muslimin, dalam hadis tadi Rasulullah SAW melarang kita jangan meminta jabatan. Bahkan ini perkara yang dilarang atau diharamkan dalam agama kita. Karena yang demikian ini ma'asyiral muslimin karena suatu larangan, apabila kita langgar, maka sungguh kita akan mendapatkan resikonya. Tetapi sayang, kita melihat banyak orang-orang Islam sendiri yang sekarang ini justru haus jabatan, haus kekuasaan, bahkan tidak peduli dengan larangan-larangan agama. Dari lain yang menunjukkan hal itu ma'asyiral muslimin, di antaranya adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala tasta'maluni. Dia minta, wahai Rasulullah, tidakkah Anda memberikan kepada suatu jabatan atau tugas? Qala, kemudian Abu Dzar menceritakan, fadaraba biyadihi ala mankibi. Maka ketika mendengar permintaanku tersebut, Rasulullah memukul pundakku, memukul bahuku. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya Abu Dzar, innaka dha'if. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah seorang yang lemah. Wa innaha amanah, sedangkan kepemimpinan itu adalah suatu amanah yang besar. Wa innaha yaumal qiyamah hizyun wa nadamatun, dan sesungguhnya pada hari kiamat nanti yang namanya kepemimpinan itu adalah menjadi suatu kehinaan dan penyesalan bagi pelakunya. Ya, illa man akhadaha bihaqqiha wa ada alladhi alaihi fiha, kecuali orang yang benar-benar menunaikan hak-hak kepemimpinan tersebut dan menunaikan kewajiban yang menjadi kewajiban baginya. Hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Sekali lagi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan sahabatnya yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu agar ia jangan minta kepemimpinan
Nah, dikarenakan kelemahannya. Lagi pula kepemimpinan itu adalah suatu amanah yang besar. Bahkan kata beliau, wa innaha yaumal qiyamah hizun wa nadamah. Kepemimpinan itu nanti pada hari kiamat akan menjadikan pemiliknya menjadi suatu kehinaan dan penyesalan yang panjang. Illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali orang yang benar-benar melaksanakan tugas kepemimpinan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW juga bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah. Sesungguhnya kalian benar-benar akan berambisi terhadap suatu jabatan. Wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan kelak kepemimpinan itu akan menjadi suatu penyesalan pada hari kiamat nanti. Nah, perhatikan ini ma'asyiral muslimin. Nabi mengatakan, orang yang sekarang ini di dunia rakus, berlomba-lomba mencapai suatu jabatan, kepemimpinan dan seterusnya, maka kata Nabi diingatkan, wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Maka sungguh kelak di hari kiamat nanti yang namanya kepemimpinan itu akan menjadi suatu penyesalan, penyesalan yang panjang bagi pemiliknya, lebih-lebih bagi mereka-mereka yang tidak amanah, mereka-mereka yang zalim kepada rakyatnya, orang-orang yang benar-benar mereka menyia-nyiakan kepemimpinannya. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis ini menunjukkan maka hendaknya kita sebagai muslim, sebagaimana nasihat Nabi dalam hadis-hadis yang disebutkan tadi, hendaknya menjauhi yang namanya keinginan terhadap suatu jabatan kepemimpinan. Lebih-lebih lagi bagi orang yang memang tidak punya keahlian dalam permasalahan ini. Karena kepemimpinan ini kata beliau adalah suatu amanah yang berat, dan dosanya adalah sangat besar jika orang yang memegang amanah tersebut ternyata menyia-nyiakan amanah tersebut alias dia tidak amanah. Bahkan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa sikap rakus atau ambisi terhadap kepemimpinan dan jabatan kebanyakannya akan merusak agama seseorang. Coba lihat, orang-orang jadi pemimpin rusak agamanya. Iya, keistiqomahannya jauh sekali. Dia bermudah-mudah terjatuh dalam kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dan berbagai penyimpangan-penyimpangan agama. Yang tadinya mungkin sebelum dia jadi pejabat, dia adalah orang yang saleh, ahli taat, ahli ibadah, dan jauh dari berbagai kerusakan. Namun setelah jadi pemimpin, banyak di antara mereka yang rusak agamanya. Nah, ma'asyiral muslimin, sikap rakus atau ambisi kepada kepemimpinan semacam ini, maka kelak akan menjadi suatu penyesalan yang panjang bagi pelakunya, terutama apabila dia adalah orang yang khianat, orang yang tidak amanah terhadap jabatan ataupun kepemimpinannya tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin, berhati-hatilah kita dari perkara ini. Dan Nabi SAW telah memberikan nasihat masalah ini kepada kita agar tidak bermudah-mudah dalam meminta jabatan atau kepemimpinan, apalagi kita bukan orang yang ahli di bidangnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sebagai pelengkap dalam khutbah yang pertama tadi, maka pada khutbah yang kedua ini kami ingin sampaikan hadis yang lain yang menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya orang-orang yang berebutan mencari jabatan, kemudian setelah jadi dia tidak amanah, tidak melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, sungguh dia akan mati dalam keadaan kerugian yang sangat besar. Dan Rasulullah SAW mengancam orang seperti ini, dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang sahih, an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu taala anhu qala, dari seorang sahabat Nabi yang mulia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang hamba pun yang diberikan oleh Allah Ta'ala
urusan atau diberikan amanah kepadanya untuk mengurusi urusan orang banyak, kemudian ia mati dalam keadaan ia menyia-nyiakan atau dia melakukan penipuan terhadap rakyatnya, kecuali Allah pasti mengharamkan baginya masuk ke dalam surga. Hadisnya muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Perhatikan ini, ya, orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin, sebagai pejabat, kemudian sampai mati ternyata ia dalam keadaan menipu rakyatnya, melakukan kezaliman, kecurangan, kejelekan kepada rakyatnya, maka Allah akan berikan azab yang pedih dan siksaan baginya. Bahkan dikatakan illa haramallahu alaihil jannah, kecuali orang yang semacam ini diharamkan baginya masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya perkara kepemimpinan, jabatan dan seterusnya ini bukan perkara remeh, tapi perkara yang sangat besar yang Rasulullah SAW sudah mengingatkannya. Hadis-hadis yang saya bacakan tadi bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab tentang masalah dilarangnya atau haramnya meminta-minta jabatan. Sebutkan semua di sana ma'asyiral muslimin, maka cukuplah tuntunan Nabi, petunjuk Nabi sebagai panduan bagi kita agar kita tidak ikut-ikutan bersama dengan kebiarnya pesta-pesta demokrasi atau ingin jadi pemimpin ini dan itu. Maka yang demikian justru akan merusak agama seseorang, bahkan akan menjadi penyesalan di hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar selalu istiqamah di atas Islam, di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi SAW, dan di atas agama yang benar, dan dijauhkan dari segala macam kerusakan dan penyimpangan. Wallahu a'lamu bissawab. Ini saja khutbah ringkas yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ma'asyiral muslimin bermanfaat untuk kami dan hadirin sekalian sebagai nasihat yang menjadi pencerahan buat kita, supaya kita mengetahui bahwa ini semua perkara yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita tinggal mempelajarinya dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang beliau perintahkan. Wallahu a'lam bissawab. Ini mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah pada kita semua istiqamah di atas agama Islam sampai akhir hayat kita nanti. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semuanya ke dalam jalan yang lurus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. هدنا الله وإياكم أجمعين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. أقم الصلاة.